Oke, ini sudah kita rekam ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Apa tujuan utama perencanaan layanan operasional? Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C ya. C jawabannya mengarahkan pelaksanaan layanan sesuai sasaran ya. Penjelasannya, tujuan utama dari perencanaan layanan operasional adalah memastikan bahwa semua langkah dan sumber daya yang digunakan diarahkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa perencanaan, layanan dapat berjalan tanpa arah yang jelas sehingga sulit memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencapai tujuan organisasi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Cara beli e-booknya gimana Bu? Silakan kakak kunjungi saja link yang ada di bio profil kita ya kakak ya. Linkit Desa Berbagi ya. Silakan nanti kalau teman-teman terkendala ya, silakan hubungi admin kita ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu soal yang kedua. 35 detik dari sekarang. Apa yang menjadi dasar dalam menyusun rencana operasional? A. Keinginan pimpinan organisasi. B. Analisis kebutuhan masyarakat. C. Data keuangan yang tersedia. D. Jumlah pengguna layanan saat ini. Dan E. Evaluasi program dari organisasi lain. Rata-rata Bapak Ibu di sini menjawab B. Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B ya. Betul sekali Bapak Ibu, analisis kebutuhan masyarakat ya. Jadi penjelasannya, dasar utama dalam menyusun rencana operasional adalah memahami kebutuhan masyarakat. Analisis kebutuhan ini memberikan data tentang apa yang diperlukan oleh pengguna layanan, sehingga rencana yang dibuat dapat relevan, efisien, dan tepat sasaran. Silakan bagi teman-teman yang baru bergabung di follow akun kita ya agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya ya menjelang Bapak Ibu ujian. Insya Allah besok sudah mulai ujiannya ya Bapak Ibu ya. Oke teman-teman masih semangat ya. Silakan di tap-tap layar ya teman-teman ya. Silakan di tap-tap layar ya sampai 1K ini ya teman-teman ya agar tersebar live kita di teman-teman yang membutuhkan ya. Kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Waktunya sudah habis. Indikator kinerja utama atau IKU dalam layanan operasional digunakan untuk apa? A. Memastikan semua kegiatan selesai tepat waktu. B. Mengukur keberhasilan dan efisiensi layanan. C. Mengurangi jumlah tenaga kerja. D. Menyusun anggaran secara efisien. Dan E. Meningkatkan promosi layanan. Kita buka jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul, ya betul kepada Bapak Ibu yang menjawab B ya.
Jawabannya adalah B ya Bapak Ibu ya, mengukur keberhasilan dan efisiensi layanan. Penjelasannya, indikator kinerja utama ya digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana layanan telah memenuhi kebutuhan ya atau tujuan dan seberapa efisien layanan tersebut ya. Indikator kinerja utama memberikan tolak ukur yang spesifik dan objektif untuk menilai keberhasilan operasional. Oke, masih tetap semangat Bapak Ibu. Ini masih di nomor 3 ini Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas puluhan nomor ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semangat ya, saya semangat juga ya dalam membimbing Bapak Ibu ya dalam persiapan PPPK-nya ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Apa langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun rencana operasional? A. Penyusunan anggaran. B. Identifikasi kebutuhan layanan. C. Penilaian terhadap staf. D. Evaluasi anggaran tahunan. Atau E. Penentuan lokasi operasional. Rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab B. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu. Jawabannya adalah B, identifikasi kebutuhan layanan. Langkah awal dalam menyusun rencana operasional adalah mengidentifikasi kebutuhan layanan. Ini mencangkup memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hambatan yang ada, dan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Masih tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan kalau yang masih tetap semangat di tab-tab layar ini Bapak Ibu ya, di tab-tab layar. Nah, silakan di tab layar ya sehingga admin juga semangat ini ya dalam memimpin Bapak Ibu ya. Bagi teman-teman yang membutuhkan e-booknya ya seperti ini e-booknya teman-teman ya sudah full warna ya. Jadi teman-teman tidak akan bosan dalam belajar ya teman-teman ya. Silakan kunjungi saja linkit kita ya di bio profil kita ya teman-teman ya. Linkit ADYSA Berbagi ya teman-teman ya. Silakan di save saja dulu ya teman-teman ya. Oke, Bapak Ibu ya, teman-teman Bapak Ibu sama ya semuanya sini ya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Kalau pengelola layanan operasional ada kakak? Ada kakak ya, kakak Bina langsung saja ya kakak Bina ya, langsung ke bio profil kita ya teman-teman ya. Nah, langsung saja ke bio profil kita, ke linkit kita ya teman-teman ya. Kapan ujian Kak? Teman-teman sudah ada keluar ya jadwalnya. Ada teman-teman tadi yang menghubungi kita, ada dapat tanggal 18 ya, ada yang tanggal 18 ya. Jadi tidak ada waktu lagi nih ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada waktu lagi ya. Oke, bagi teman-teman ya silahkan kunjungi ya bio profil kita, lalu ambil yang ini ya teman-teman ya. Ambil yang ini. Silakan teman-teman buka ya. Nah, lalu silakan di scroll, ambil yang bahan PPPK ya, ambil yang ini Bapak Ibu ya, penata layanan operasional ya teman-teman ya. Ambil yang penata ataupun Bapak Ibu yang pengelola ya, yang pengelola ambil yang pengelola layanan operasional. Oke teman-teman? Ya, ini sudah bonus ya semuanya soal FR ya, ratusan soal FR juga sesuai teman-teman ya. Langsung digercepin saja. Kita lanjut lagi membahas soal ya, soal yang kelima. 35 detik dari sekarang.
Oke, silakan bagi yang belum menjawab ya, silakan dijawab ya teman-teman ya. Jadi biasakan ya teman-teman menjawab soal itu ya tidak sampai 1 menit ya. Paling lama itu 30 detik ya teman-teman ya. Kita lihat soalnya. Mengapa evaluasi rencana operasional sebelumnya penting dalam perencanaan baru? A. Agar kesalahan sebelumnya tidak terulang. B. Untuk mendapatkan anggaran lebih besar. C. Agar lebih banyak kegiatan direncanakan. D. Untuk menambah jumlah pengguna layanan. Atau E. Memastikan semua staf mendapatkan pelatihan tambahan. Rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab A. Kita buka jawabannya bersama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul A. Agar kesalahan sebelumnya tidak terulang ya. Nah, jadi evaluasi rencana operasional sebelumnya sangat penting ya Bapak Ibu ya untuk mengenali kekurangan atau kesalahan yang terjadi. Dengan mempelajari hal ini, organisasi dapat menyusun rencana baru yang lebih baik dan meminimalkan risiko terjadinya masalah yang sama. Oke, semangat sekali ya pada siang hari ini ya. Ada pertanyaan tadi ya dari Kak Felicia ya. Kak mau nanya, aku mau beli e-book PPK tapi kok ada keterangan jangan. Oh, itu maksudnya ya Kakak ya. Nah, maksudnya maksud itu tuh ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai file kita ya memang teman-teman gunakan ya untuk bahan belajar ya, bukan untuk dijual lagi teman-teman. Ya. Nah, karena banyak sekali ya teman-teman ya, e-book kita diperjualbelikan lagi ya, tidak diedit pula ya, ada nama kita ya teman-teman ya. Nah, jadi silakan dengan sejujur-jujurnya memang teman-teman gunakan ya untuk bahan belajar ya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam ujian PPPK-nya ya teman-teman ya. Ujiannya ada outfit khusus Kakak? Ya, biasanya ada Kakak, biasanya baju hitam putih ya teman-teman ya. Rok hitam, bajunya putih ya, tapi nanti infonya itu ya, infonya nanti akan diketahui ya di SSCN. Nanti dilihat saja ya di info atau di BGN ya teman-teman ya. Pokoknya biasanya outfitnya itu memang ada ya teman-teman ya. Apakah itu PPPK ya ataupun PNS itu biasanya ada outfitnya untuk ujian ya teman-teman. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Silakan teman-teman yang belum menjawab ya masih kami tunggu, silakan dijawab di dalam kolom komentar. Kak, saya S1 akuntansi, aku daftar bagian penata, berarti aku tidak perlu belajar tentang akuntansi. Tidak Kakak, tidak perlu ya Kakak ya. Ujiannya fokus ya kepada penata dan mansoswa ya. Mansoswa itu manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya teman-teman ya. Oke, kita bahas teman-teman. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dalam konteks perencanaan layanan? A. Metode untuk memantau proses layanan. B. Evaluasi terhadap staf layanan. C. Alat untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. D. Strategi untuk mempromosikan layanan. Atau E. Teknik menyusun indikator kinerja. Ya, kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu. Ya, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C ya. Jadi jawabannya adalah C Bapak Ibu ya, alat untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ya.
Analisis SWOT adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal organisasi. Kekuatan dan kelemahan mencerminkan faktor internal, sementara peluang dan ancaman berasal dari faktor eksternal. Ya, hasil analisis ini membantu organisasi merancang rencana yang strategis. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kakak Felicia. E-book Penata yang itu sudah ada soal mahasiswa. Sudah Kakak? Sudah ada ratusan soal-soal FR mahasiswa. Masya Allah, tabarakallah. Ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya di ini ya di sini. Nah, di sini adalah link drive-nya nanti ya teman-teman ya. Ini link drive-nya. Link drive-nya ini dapat semua folder ini ya teman-teman ya. Bonus materi, bonus soal FR ya. Bonus info penting, bonus soal FR-nya ratusan ya teman-teman ya filenya. Tidak sempat lagi nih harus belajar ini teman-teman ya. Nah, ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Tidak ada waktu berleha-leha ya. Satu file ini halamannya puluhan ini teman-teman ya. Nah, tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha ya. Harus dipelajari ini semuanya ya. Nah, belum lagi materi penata ini Bapak Ibu ya. Nah, penata juga seperti itu ya. Materinya ya sesuai kisi-kisi ya. Lalu soalnya materi ini ada juga partnya ada 5 nih nanti ya. Partnya ada 5. Nah, di sini soal FR-nya juga ya. Lalu soal FR ada juga soal FR apa namanya? Tes intelijensi umum ya. Nah, di sini juga banyak sekali yang akan Bapak Ibu pelajari ya. Saya aja pusing. Ya, saya aja pusing apalagi Bapak Ibu ya. Nah, makanya yuk kita bahas bersama-sama pada siang hari ini. Kalau SKT itu artinya apa ya, Kak? Ya. Seleksi kompetensi teknis, Kakak. Seleksi kompetensi teknis, Kakak, ya. Ya. Seleksi kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknisnya nanti teman-teman sesuai dengan ini kita ya. Nih, sesuai dengan ini ya teman-teman ya. Nah, sesuai dengan rincian seleksi ya. Apapun itu ya. Kita kan sudah membimbing teman-teman PPPK sejak tahun 2024 teman-teman ya. Jadi penata, pengelola, yang guru juga ya kemarin itu ya. Administrasi perkantoran sama semuanya ini ya. Soalnya ini soal teknis ya. Nah, SKT berarti soal ya SKT itu soal teknis ya. Soal-soal penata layanan operasional dan juga soal-soal mansoswa, manajerial, sosial, kultural dan wawancara. Kakaknya mungkin baru tahu ya Kakak Feli ya. Ya mungkin saya maklum juga ya teman-teman kan baru baru ikut tes P3K tahun ini ya. Nah, makanya kita berbagi ini ya teman-teman ya. Biar teman-teman tidak salah belajar ya. Nggak usah belajar TKP teman-teman, TKP, TWK, apalagi yang FNS ya. Tidak. Ya, TWK, TKP, TIU. Kalau TIU ya memang harus belajar ya karena ada soal 20 soal TIU ya. Itu pun juga sudah saya share ya teman-teman ya, soal FR TIU ya. Ini soal-soal FR TIU teman-teman. Nah, ini soal-soal FR TIU ya. Kalau wawancara itu juga chat atau ditanyain kakak kayak wawancara kerja? Tidak kakak. Nah, kan kakak tidak menyimak ya. Nah, ini kakak ya. Soal tes wawancara itu berupa pilihan ganda ya. 10 soalnya, waktunya 10 menit teman-teman ya. Jadi soalnya CAT teman-teman, berbasis CAT ya. Makanya saya kasih ini trik-triknya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini trik-trik cepat wawancara. Nah, ini ya trik cepat wawancara. Ini triknya. Jadi teman-teman nanti mudah saja lagi soal ujian ya. Soal-soal wawancara yang sering keluar nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya sudah ada pokoknya insya Allah ya teman-teman ya. Itu bisa menjadi bahan belajar ya bagi teman-teman ya. Soal bisa dapat di mana kakak ya. Nah, silakan teman-teman pergi ke bio profil kita ya. Pergi ke bio profil kita ya di sini. Lalu Bapak Ibu klik ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Lalu scroll terus ya ke atas. Ambil yang ini teman-teman ya. Kalau teman-teman yang penata berarti ambil yang e-book PPPK Penata Layanan Operasional. Kalau teman-teman yang pengelola ambil yang
pengelola layanan operasional. Oke teman-teman, ini sudah memuat ya ratusan soal FR Mahasiswa, materinya juga ya, materi mahasiswa selain soal ada juga materinya teman-teman. Lalu juga soal-soal penata ataupun pengelola ya, materinya juga ya, materinya sudah sesuai kisi-kisi terbaru ya teman-teman ya. Harus pakai email ya Bu? Iya Kakak ya, karena nanti teman-teman yang order ya, setelah payment teman-teman menunggu 10 detik ya, nanti langsung link drive-nya masuk ke kotak masuk email Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi dipastikan email yang Bapak Ibu ketik itu adalah email yang aktif ya teman-teman ya. Email yang aktif ya. Semoga bisa membantu Bapak Ibu ya dalam persiapan ujiannya ya. Insya Allah ya teman-teman ya, karena sudah banyak sekali manfaatnya teman-teman kita ya, yang sudah belajar dengan kita ya. Saya tidak membuka bimbel ya, tetapi saya selalu setiap hari insya Allah live Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini sudah banyak teman-teman kita ya, sejak tahun 2024 sudah kita bimbing ya teman-teman ya. Baik itu PPPK teknis ataupun PPPK guru ataupun tentang mahasiswa ya. Nah, ini adalah FR dari teman-teman yang telah membeli ya produk digital kita ya. Terima kasih Bu atas kisi-kisi dan contoh soal yang Ibu bagikan. Alhamdulillah saya dapat nilai bagus dan contoh soal yang Ibu kasih banyak keluar di tes PPPK. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti inilah pokoknya banyak ya teman-teman ya. Nah, semoga seperti Ibu Wioranda ini ya, baru siap ujian tadi Ibu dapat ranking 1 ya dari 400 peserta. Masya Allah, tabarakallah. Kak, kalau jawab soal di Telegram, kalau Telegram saya tidak ada Kakak ya. Saya pokoknya live Kakak. Saya langsung live ya Kakak ya. Saya nggak ada yang sosmed Kakak. Ya teman-teman ya, saya langsung live saja ya teman-teman ya. Nah, berarti nanti kita kalau saya ini langsungnya sukanya live teman-teman ya. Karena nggak ada waktu lagi ini teman-teman beberapa hari ini. Habis ini, ya ini soal teknis ya teman-teman ya. Nah, habis ini kita bahas juga ya soal FR PPPK teknis penata layanan operasional. Oke, nah sekarang kita masih soal, ini kisi-kisi yang pertama ya. Soal kisi-kisi yang pertama dulu ya. Nah, soal teknis perencanaan dulu ya. Kisi-kisi yang kedua ini teman-teman ya. Ini kisi-kisi yang kedua. Oke, lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Waktu sudah habis. Bagaimana organisasi dapat memastikan rencana operasional tetap relevan? Di sini rata-rata Bapak Ibu menjawab A dan E ya. A. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi berkala. B. Mengandalkan data masa lalu saja. C. Mengurangi jumlah kegiatan dalam layanan. D. Fokus pada layanan yang populer. Dan E. Memastikan semua staf memahami prosedur layanan. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A ya. Cuma Bapak Rio ya, Bapak Rio yang menjawab A ya. Jawabannya A ya Bapak Ibu ya. Melibatkan masyarakat dalam evaluasi berkala ya. Bagaimana ini penjelasannya Bapak Rio? Ya, relevansi rencana operasional hanya bisa dipastikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi ya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memahami perubahan kebutuhan dan menyesuaikan rencana agar tetap relevan. Masya Allah, tabarakallah.
Bu, nanti e-booknya sudah ada kunci jawaban nggak? Sudah kakak. Aduh, kakak ini nggak percaya. E-booknya kayak gini kakak. E-booknya yang saya lihatkan di live ini e-booknya kakak. Ya. Kalau teman-teman yang ketinggalan live selama ini kan kita sudah live ini teman-teman ya. Selama ini ya, sejak akhir 2024 kita sudah bahas soal-soal PPK itu teman-teman ya. Ada rekaman live-nya ya. Nanti teman-teman kalau mau belajar mandiri ya, saat saya tidak live ya, teman-teman bisa belajar mandiri ya dengan rekaman live saya ya, dengan rekaman live saya. Karena kalau suara saya ini kan besar nih teman-teman. Jadi teman-teman tidak akan mengantuk nanti ya. Silakan pergi ke APK merah ya, ke YT teman-teman ya. Nah, lihat di sini ada USA Channel ya teman-teman ya. Nah, teman-teman belajar di sini ya, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil memasak ya, ibu-ibu ya. Nah, silakan bekerja. Ini rekaman live kita ya teman-teman ya, ada USA Channel. Nah, silakan di sini ambil yang mansoswa ya. Kalau saya kan membahasnya juga di sini membahas P3K guru karena tidak ada guru sekarang. Ambil yang mansoswa ya teman-teman ya. Nah, ini membahas soal FR mansoswa ya. Ini bocoran soal FR mansoswa ya. Silakan teman-teman belajar ya di video-video kita ini ya. Kakak nanti ada soal tryout nggak di e-booknya? Kalau di e-book tidak kakak ya. Soal tryoutnya hanya ada di YT kakak ya. Nah, ini ada 15 soal tryout ini teknis P3K guru yang lihat yang soal tryout mahasiswa ya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Catat skormu ya, 20 soal tryout mahasiswa PPPK. Jadi soal tryoutnya hanya ada di YT ya, teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman catat apanya, jawabannya nanti bisa dicek ya di akhir video. Banyak ini ya Bapak Ibu ya. Nah, banyak sekali yang mau Bapak Ibu pelajari. Apakah bisa ini ya? Suruh waktu hanya 2 hari lagi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nih, lihat ya Bapak Ibu, banyak sekali ya video-video saya ya. Silakan dibelajar saja ya teman-teman ya. Situ juga sudah ada tips and triknya juga saya jelaskan di sana ya. Oke Bapak Ibu, mahasiswa itu apa kakak? Aduh kakak udah mau ujian nggak tahu ya mahasiswa. Nggak apa-apa ya kakak ya, ya maaf baru gabung ya sama-sama kakak Anda. Mahasiswa itu manajerial ya, sosial, kultural, dan wawancara ya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya nanti ya. Jadi soal-soalnya seperti ini nanti ya. Soal teknis 90 ya. Berarti Bapak Ibu melamar teknis apa? Kalau penata layanan operasional berarti nanti ada soal-soal 90 tentang penata layanan operasional. Dari soal 90 ini ya, kemungkinan ada 20 ya. 20 soal TIU teman-teman ya. 20 soal TIU. Lalu ada soal manajerial 25 soal, soal sosial kultural 20, soal wawancara 10 ya. Nah, seperti ini ada poin-poinnya. Jadi makanya kata saya tips rahasianya kerjakanlah dahulu dari soal 91 sampai 135 dulu. Kenapa? Karena soal-soal manajerial dan sosial kultural ini walaupun Bapak Ibu salah ya tetap memiliki poin 1 ya, tetap memiliki poin 1. Oke? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada saya share di e-book kita ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut lagi. Ambil saja metode lain kakak ya, atau pastikan sinyal kakak kuat ya. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini takutnya mau asar ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Di SS apanya kakak, QR-nya itu di SS ya, lalu baru kakak masuk ke apa kakak ya, di SS kakak. Atau di SS di screenshot saja kakak, bukan disimpan QR-nya, di screenshot. Silakan bagi teman-teman yang belum menjawab ya, silakan dijawab soal berikut ini. Apa tujuan utama penentuan prioritas dalam perencanaan layanan? A.
mengurangi jumlah kegiatan. B. Menentukan kegiatan yang paling berdampak dan mendesak. C. Menyusun anggaran sesuai kebutuhan staf. D. Menghindari resiko layanan. Dan E. Meningkatkan jumlah tenaga kerja. Kita buka jawabannya bersama-sama. 3, 2, 1. Betul, Bapak Ibu. Ya, jawabannya adalah B. Menentukan kegiatan yang paling berdampak dan mendesak. Ya, bagaimana penjelasannya, Bapak Ibu? Prioritaskan dalam perencanaan layanan, memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk kegiatan yang memiliki dampak terbesar dan mendesak. Tanpa prioritas, organisasi berisiko menghabiskan waktu dan tenaga pada kegiatan yang kurang relevan. Ya, terima kasih ya Kakak Cika. Semoga berkah barokah ya Kakak Cika ya. Apa nanti e-booknya langsung masuk email? Iya Kakak, mau nunggu 10 detik ya Kakak ya. Langsung dicek saja di kotak masuk email Bapak Ibu masing-masing ya. Semoga bisa mendampingi perjuangan Bapak Ibu lulus PPPK ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, soal yang nomor 9. Oke, waktu sudah habis. Apa peran penting jadwal pelaksanaan dalam rencana operasional? A. Memastikan semua kegiatan selesai tepat waktu. B. Mengurangi jumlah kegiatan yang direncanakan. C. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. D. Mengidentifikasi kelemahan layanan. Atau E. Memastikan semua pengguna merasa puas. Rata-rata Bapak Ibu di sini menjawab C dan A ya. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A ya. Memastikan semua kegiatan selesai tepat pada waktunya. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Jadwal pelaksanaan sangat penting untuk mengelola waktu dalam rencana operasional. Dengan jadwal yang jelas, organisasi dapat memastikan bahwa semua kegiatan diselesaikan sesuai tenggang waktu dan tidak ada penundaan yang menghambat. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar ya. Bagi teman-teman yang di sini yang baru menemukan live kita, silakan di-follow akun kita ya agar tidak ketinggalan live dari kita semuanya. Bagaimana triknya Bapak Ibu ya? Di sini trik dari Penata ya harus dibaca Kakak ya. Nah, sini Kakak ya, ini kan tentang perencanaan ya Kakak ya. Berarti Bapak Ibu baca dulu materi ini ya. Kalau saya kan langsung bahas soal ini teman-teman ya. Kalau mahasiswa ada triknya teman-teman ya. Kalau materi ini dia dibaca ini. Menyusun rencana layanan operasional ya. Ini memang harus kita baca satu persatu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana apa pengertian rencana layanan operasional, apa tujuannya ya. Harus kita baca ini ya. Nah, oke. Beda ya sama manajerial dan sosial ya Kak. Iya Kakak beda. Kalau ini kompetensi teknis Kakak ya. Nah, kalau salah ke 0 poinnya. Makanya kata saya kalau manajerial sosial kultural itu bisa meninggikan nilai kita Kakak. Walaupun salah dia tetap mendapatkan poin 1 ya. Tapi kalau tes manajerial sosial kultural ya itu memang ada triknya ya. Ada trik cepatnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini tadi ya. Ini trik rahasianya, ini perbedaannya soal-soalnya ya. Ini trik cepat manajerial ya. Nah, seperti ini trik cepat atau trik mengerjakan soal sosial kultural ya. Ini sosial kultural ya, ini wawancara ya teman-teman ya. Nah, tetapi kalau dia teknis ya, teknis memang harus membaca ya teman-teman ya.
Ini harus dibaca satu persatu ya. Baca aja sekilas sama Bapak Ibu ya. Di print ini lalu dibaca ya. Nah, nanti disesuaikan dengan soal-soalnya. Ini materi penata layanan operasional atau pengelola Kakak. Ini materi penata ya Kakak ya. Kalau pengelola juga sudah ada ya, sudah sesuai juga dengan kisi-kisi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu yang terlambat ya, terlambat menemukan live kita tadi, kita sudah sampai di sini nomor berapa tadi ya? Sudah sampai di nomor 9 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang terlambat ya belajar di live kita pada siang hari ini ya, langsung saja nanti lihat rekaman live kita ya teman-teman ya. Langsung saja lihat di rekaman live kita ya di ADYSA channel ya teman-teman ya. Di YT kita yaitu ADYSA channel ya. Nanti saya upload ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya rekam ini Bapak Ibu ya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Ini sudah saya rekam. Nanti ini langsung saya upload ya. Langsung setelah selesai live kita upload ya di YT kita ya. Nah, jadi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung belajar juga ya saat kita tadi tidak live. Live setiap hari jam berapa, Bun? So penata layanan. Kalau live-nya Kakak ya apa? Siang ataupun malam ya Kakak ya. Nah, sekarang siang, insya Allah nanti malam membahas Bansoswa ya Kakak ya. Oh Kakak WOD soalnya penata layanan Kakak. Iya Kakak, ini soal-soal penata layanan ya. Ah, ini nanti kita bahas juga ini soalnya ini. Soal FR PPPK teknis penata layanan operasional. Ini sesuai dengan FR teman-teman kita yang tahun kemarin ya teman-teman ya 2024 dan juga yang Mei kemarin ya 2025. Soal umum PPPK gizi dong Kak. Kakak, kalau gizi itu Kakak ya, Kakak nggak tahu ya Kakak ya. Aduh Kakak ini baru bergabung ini. Teman-teman ya, soal P3K itu tidak ada soal tentang jurusan kita ya teman-teman ya. Ya, soal tidak ada tentang jurusan kita ya, yaitu soal teknis. Soal teknis itu soal tentang jabatan yang Bapak Ibu lamar ya. Bukan soal-soal jurusan teman-teman. Kalau teman-teman PNS ya ada SKB ya. Kalau di PPPK ini teman-teman yaitu soal teknis ya sebanyak 90. Soal teknis ini sesuai dengan yang teman-teman lamar ya, yang teman-teman lamar. Aduh, ini mungkin baru bergabung ini ya. Sesuai dengan kisi-kisi ini ya. Sesuai dengan kisi-kisi resmi ini ya teman-teman ya. Nah, saya sekarang membahas soal ini, yang nomor 2 ini, kisi-kisi nomor 2 ini ya, menyusun rencana layanan operasional ya. Ini soal-soal ini yang saya bahas tadi ya, soal kisi-kisi nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah sampai tadi di nomor 9 ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Di nomor 9 kita sudah sampai ya. Guru Bun, maksudnya apa ini? Kakak ada filenya? Ada Kakak ya. Ini yang penata Kakak ya, ini penata teknis. Teknis penata layanan operasional. Pengelola juga sudah ada di e-book kita ya, di LinkedIn kita. Kak, ada filenya ada Kakak? Pergi saja langsung ke LinkedIn kita ya teman-teman ya. Langsung ke LinkedIn kita, ambil yang e-book penata layanan operasional, oke? Iya Kakak, ya. Ini untuk semuanya teman-teman ya. P3K sesuai dengan share dong Kak filenya. Seperti ini Kakak ya. Kakak, pergi Kakak ke LinkedIn kita ya. Pergi Kakak ke bio profil saya, ambil ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ambil ini. Ambil LinkedIn ADYSA berbagi ya teman-teman ya. LinkedIn ADYSA berbagi. Oke. Setelah itu teman-teman akan dihadapkan diberikan ke halaman ini ya. Ditujukan ke halaman ini ya, ambil yang bahan PPK. Nah, ambil yang ini, yang e-book penata layanan operasional ya. Ataupun teman-teman yang pengelola ambil yang e-book pengelola layanan operasional ya. Ini sudah dapat bonus-bonus ya, ratusan soal-soal FR Mansoswa dan juga soal-soal FR penata layanan operasional dan juga tidak lupa pula e-book ya teman-teman ya, e-book TIU ya. Bagaimana bentuk filenya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi satu link drive itu banyak sekali ya teman-teman ya. Banyak sekali file-filenya ya. Nah, seperti ini bonus materi Mansoswa ya. Nah, ini teman-teman juga akan melalui Mansoswa ini ya. Materinya sudah satu persatu, ada materi manajerial. Ya, manajerial ini banyak teman-teman ya. Subnya topiknya integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik ya, banyak sekali ya.
sampai nanti mengelola perubahan. Kita berikan juga materi sosial kultural dan juga wawancara ya. Setelah itu nanti kita berikan juga bonus soal FR Mansoswa ya. Ini sejak soal FR dari FR teman-teman yang 2024 sampai Mei 2025 kemarin ya. Nah, ini soal-soalnya harus teman-teman bahas semuanya sebelum teman-teman melaksanakan ujian ya. Harus dibahas semuanya ya. Semuanya ini ya, ini soal FR Mansoswa ya. Lalu ada tips and triknya ya, trik cepat manajerial, bagaimana trik cepat menguasai soal sosial kultural, trik cepat wawancara ya teman-teman ya. Selanjutnya ada lagi penata ya. Nanti kita berikan juga e-book bank soal TIU ya. Karena ada nanti sekitar 20 soal ya TIU tes intelijensi umum yang keluar di soal teknis penata ataupun pengelola ya. Kalau penata layanan operasional yaitu ada materinya sesuai kisi-kisi ya teman-teman ya. Seperti ini contohnya, kisi-kisinya materinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini materi yang pertama sampai nanti materi yang kelima ya teman-teman ya. Selanjutnya ada soal FR PLO ya teman-teman ya. Ini yang akan kita bahas nanti ya. Soal FR ini ya, ini soal FR teknis penata layanan operasional ini akan kita bahas ya teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini ada soal-soal PLO sesuai kisi-kisi ya. Seperti inilah contoh-contoh file yang ada di link drive kita ya teman-teman. SKD ada kakak enggak ya, kalau PNS yang ada SKD kakak ya. Nah, sekarang kalau PPPK ya, kalau PPPK dia hanya soal-soal ini saja ya. Nah, ini soalnya kakak ya. Soalnya hanya ini saja ya. Soal teknis 90, soal manajerial 25, soal sosial kultural 20 buah, soal wawancara 10 buah ya. Mengerti ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini baru 9 soal ini teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Soal teknis sesuai dengan jabatan yang Bapak Ibu lamar teman-teman ya, yang Bapak Ibu lamar. Oke, ini soal teknis penata ya. Lanjut kakak, iya ini kakaknya. Ya nanti habis lagi energi saya ya. Saya azan, saya end live lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi soal nomor 10 ya, tentang perencanaan kisi-kisi nomor 2 ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Naomi, stopwatch tadi mana? Sini, mana dia tadi? Ya. Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Isinya bagus tuh. Silakan menjawab ya bagi Bapak Ibu yang belum sempat menjawab. Apa dampak dari rencana yang tidak mencangkup mitigasi resiko? A. Pelaksanaan layanan menjadi lebih lambat. B. Muncul hambatan yang tidak terantisipasi. C. Biaya operasional menjadi lebih hemat. D. Staf lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan. Atau E. Pengguna layanan lebih puas. Ya. Oke Bapak Ibu, kita buka jawabannya ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Ya, yang benar itu ada Kakak Ardian ya, Kak Ardian ya.
muncul hambatan yang tidak terantisipasi ya Bapak Ibu ya. Penjelasannya di sini bisa Bapak Ibu lihat. Mitigasi risiko dalam perencanaan operasional bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi hambatan. Tanpa mitigasi, hambatan yang tidak terantisipasi dapat mengganggu pelaksanaan layanan dan menyebabkan kegagalan. Oke, bisa ya dipahami ya. Makanya harus dibaca dulu ya Bapak Ibu ya, agar Bapak Ibu mengerti nyambung ya. Memang dibaca dulu materinya Bapak Ibu ya. Memang dibaca materi perencanaan ini dulu Bapak Ibu ya. Kalau mau mau latihan soal ya, ini dibaca dulu nih Bapak Ibu ya. Materi menyusun rencana layanan ini ya. Materinya sangat banyak sekali nih Bapak Ibu ya. Nah, ini harus dibaca terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Contoh soal teknis. Ya Allah, ini ya Kakak. Ya Allah. Contoh soal lagi. Ini dia materinya. Ini contoh soalnya kan yang saya bahas ini. Ini dia. Ini Kakak, ini soalnya nih. Oke. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Mengapa identifikasi kebutuhan masyarakat penting dalam perencanaan layanan? 35 detik dari sekarang. Waktunya sudah habis. A. Untuk memastikan layanan memenuhi kebutuhan yang ada. B. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran. C. Untuk mengurangi waktu pelaksanaan. D. Untuk membuat staf lebih aktif. Atau E. Untuk mempercepat evaluasi rencana. Ya. Rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab A ya. Kita buka jawabannya semuanya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul sekali. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A. Yaitu untuk memastikan layanan memenuhi kebutuhan yang ada ya. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Identifikasi kebutuhan masyarakat adalah langkah penting dalam perencanaan karena memastikan bahwa layanan yang diberikan relevan dan benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna. Tanpa identifikasi ini, layanan berisiko tidak efektif atau tidak sesuai. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ada batas ambang nilainya nggak Bu kalau PPPK? Tidak ada Kakak ya. Kakak bersaing dengan teman-teman yang 40.000 itu ya. Akan tersisih nanti 8.000. Nah, iya 8.000 ya. Dia berapa? 32. 32.000 ya. 4.000 ya. Jadi nanti diurutkan Bapak Ibu ya, diurutkan skor yang tertinggi ya sampai nanti yang dibutuhkan ya, formasi yang dibutuhkan. Jadi teman-teman memang bersaing ya, harus mendapatkan nilai yang tinggi ya teman-teman ya. Harus mendapatkan nilai yang tinggi. Kak, aku udah payment, udah bayar, terus e-booknya di mana? Lihat di kotak masuk email Kakak ya. Jadi setelah Bapak Ibu payment, menunggu 10 detik, lihat di kotak masuk email Bapak Ibu masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Apa manfaat utama dari proyeksi kebutuhan sumber daya dalam perencanaan? A. Memastikan semua staf mendapatkan tugas yang sesuai. B. Mengurangi jumlah kegiatan dalam rencana. C. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan. D. Menyusun laporan tahunan yang lebih lengkap. Atau E. Meningkatkan efisiensi waktu operasional. Kita buka jawabannya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1.
Betul kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Ya, proyeksi kebutuhan sumber daya membantu organisasi mengalokasikan tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas secara efisien. Dengan memperkirakan kebutuhan secara tepat, organisasi dapat menghindari pemborosan dan memastikan pelaksanaan layanan berjalan lancar. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kakak panggil saja ya. Kak, teknis ada soal MTK-nya ya? Iya kakak ya. Jadi di dalam soal teknis ini ya Bapak Ibu ya. Jadi soal teknis ini kan 90 ya teman-teman ya. Soal teknis ini 90 yang sesuai dengan jabatan yang kita lamar ya, penata ataupun pengelola. Di dalam 90 soal ini nanti terdapat ya sekitar 20 sampai 30 ya. Rasa saya 20 sampai 30 ya soal TIU teman-teman ya, tes intelijensi umum ya. Dan kabar baiknya kita sudah ada soal-soal FR dari TIU teman-teman ya. Ini merupakan soal FR tes intelijensi umum ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman pelajari saja ya. Nanti kalau soal-soal TIU yang membahas nanti ya rekan saya ya Pak Ade ya teman-teman ya. Nah, nanti Pak Ade yang membahas ya. Kalau saya membahas Mansoswa dan juga teknis ya teman-teman ya. Kalau Pak Ade ini dia ya. Nah, kalau Pak Ade @adeyusma13 silakan di-follow juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin belajar TIU ya, nah, itu nanti di TikTok Pak Ade Yusmar 13 ya. Oke, teman-teman ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live-live dari kita sejak kemarin ya, kita membahas soal-soal Mansoswa ya dan juga tips and triknya ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan live dari kita, itu sudah ada rekaman live-nya ya teman-teman ya. Sudah ada rekaman live-nya yaitu di YT kita yaitu ADYSA Channel teman-teman ya. Nanti teman-teman scroll ya. Nah, teman scroll ambil yang Mansoswa ya. Nah, di sini ada mahasiswa ya. Nah, silakan teman-teman ya. Ini rekaman-rekaman live kita ya. Nanti kita akan upload juga rekaman live kita pada hari ini. Ini sudah hampir 1 jam ya teman-teman ya. Nanti kita upload lagi ya rekaman live kita pada siang hari ini di YT kita ya. Nah, silakan di-subscribe juga ya teman-teman ya. Semoga mendapatkan keberkahan kita semuanya. Oke, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Bagaimana cara menentukan kegiatan yang menjadi prioritas dalam rencana operasional ya? A. Berdasarkan anggaran yang tersedia. B. Berdasarkan urgensi dan dampaknya pada sasaran. C. Berdasarkan masukan dari semua staf. D. Berdasarkan pengalaman masa lalu. Atau E. Berdasarkan preferensi pimpinan organisasi. Di sini kita lihat ya, rata-rata teman-teman menjawab B. Kita lihat jawabannya bersama-sama. 3, 2, 1. Betul sekali, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Yaitu penjelasannya, kegiatan yang menjadi prioritas ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran. Langkah ini memastikan bahwa kegiatan yang paling penting mendapatkan perhatian dan sumber daya yang memadai. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Waktunya sudah habis. Apa yang dimaksud dengan rencana kontingensi dalam perencanaan layanan? A. Rencana untuk mengurangi jumlah kegiatan. B. Rencana alternatif untuk menghadapi kondisi tak terduga. C. Strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional. D. Teknik menyusun indikator keberhasilan. Atau E. Proses mengoptimalkan penggunaan anggaran. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Ya, rencana alternatif untuk menghadapi kondisi tak terduga ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya, rencana kontingensi adalah rencana cadangan yang disiapkan untuk mengatasi situasi darurat atau kondisi tak terduga. Ini memastikan bahwa organisasi tetap dapat memberikan layanan meskipun ada hambatan. Oke, ini ada Ibu Firna. Selamat siang ya Bu Firna. Aduh, sudah lama ya tidak berjumpa di sini ya Bu Firna ya. Ibu adakah untuk bimbel CPNS formasi? Ya, CPNS belum Kakak ya, belum ada Kakak ya. Ini masih PPPK ini teman-teman ya. Kemarin PPG, sekarang langsung PPPK ya teman-teman ya. Nanti kalau ada info nanti kita kabari ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Iya Bu, sehat selalu ya Bu, amin. Ya Kakak Firna, semoga sukses terus ya, dimanapun Kakak Firna berada ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktunya sudah habis Bapak Ibu. Apa fungsi dari evaluasi rencana operasional sebelumnya? A. Untuk meniru langkah sukses sebelumnya. B. Untuk mengurangi jumlah kegiatan baru. C. Untuk memastikan perbaikan dalam rencana baru. D. Untuk mempersiapkan anggaran tambahan. Atau E. Untuk meningkatkan jumlah pengguna layanan. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu ya yang menjawab C. Untuk memastikan perbaikan dalam rencana baru ya. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Evaluasi rencana operasional sebelumnya membantu organisasi mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Dengan evaluasi ini, rencana baru dapat dirancang untuk lebih efektif dan efisien. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih semangat ya, sebelum azan ini kita kelarkan soal-soal ini ya teman-teman ya. Soal selanjutnya. Waktunya sudah habis. Apa yang menjadi indikator keberhasilan utama dari rencana operasional? A. Penurunan biaya operasional. B. Kepuasan staf operasional. C. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
D. Pengurangan jumlah pengguna layanan. Atau E. Penambahan jumlah kegiatan dalam layanan. Kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Penjelasannya, indikator utama keberhasilan rencana operasional adalah sejauh mana tujuan yang ditetapkan tercapai. Jika tujuan tercapai, berarti rencana tersebut telah dirancang dan dilaksanakan dengan baik ya. Selamat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Waktunya sudah habis. Apa yang harus dilakukan jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan rencana operasional? A. Menghentikan pelaksanaan layanan. B. Mengevaluasi hambatan dan menyesuaikan rencana. C. Menambah jumlah tenaga kerja. D. Mengurangi kegiatan yang telah direncanakan. Atau E. Meminta anggaran tambahan. Rata-rata di sini Bapak Ibu menjawab B. Kita buka jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Penjelasannya, ketika hambatan muncul dalam pelaksanaan layanan, langkah yang terbaik adalah mengevaluasi hambatan tersebut dan menyesuaikan rencana agar pelaksanaan tetap sesuai tujuan. Ya, memang kita mengevaluasi ya semua hambatan-hambatan kita ya yang kita hadapi ya sesuai dengan rencana ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman bekerja ya, insya Allah walaupun tidak membaca materi-materi tentang perencanaan ini ya, walaupun tidak membaca secara lebih lengkap ya teman-teman ya, tetapi sesuai dengan pengalaman insya Allah Bapak Ibu bisa mengerjakan soal-soal terkait penata layanan operasional. Oke Bapak Ibu, kita lihat lagi ya soalnya. Lanjut lagi Bapak Ibu ya sebelum azan ini ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan rencana operasional? A. Membuat rencana yang sederhana. B. Menyusun strategi jangka panjang yang fleksibel. C. Mengurangi jumlah kegiatan dalam layanan. D. Fokus pada evaluasi akhir layanan. Atau E. Menambah jumlah staf operasional. Rata-rata Bapak Ibu di sini menjawab B ya. Yaitu menyusun strategi jangka panjang yang fleksibel. Kita buka jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Betul Bapak Ibu ya, menyusun strategi jangka panjang yang fleksibel ya. Penjelasannya, strategi jangka panjang yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan arah yang strategis. Kita lanjut lagi soal selanjutnya.
Waktunya sudah habis. Silakan bagi teman-teman yang belum sempat menjawab ya, silakan dijawab ya teman-teman ya. Silakan dijawab ya. Bagaimana organisasi memastikan rencana operasional dapat diadaptasi dengan kebutuhan masa depan ya? A. Mengandalkan data historis saja. B. Menyusun rencana dengan fleksibilitas tinggi. C. Membatasi kegiatan yang melibatkan anggaran besar. D. Mengurangi jumlah kegiatan prioritas. Atau E, fokus pada pelayanan internal saja. Rata-rata ya di sini teman-teman menjawab B. Oke, kita buka jawabannya. Selamat kepada teman-teman yang menjawab B, yaitu menyusun rencana dengan fleksibilitas tinggi. Bagaimana penjelasannya? Rencana yang fleksibel memberikan ruang untuk penyesuaian jika ada perubahan kebutuhan atau kondisi, sehingga layanan tetap relevan dan efektif. Selanjutnya teman-teman, soal selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan alokasi sumber daya dalam perencanaan operasional? Di sini teman-teman semuanya beberapa menjawab C ya. A. Proses untuk menambah jumlah staf. B. Menyusun rencana cadangan. C. Mengatur distribusi tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas sesuai kebutuhan. D. Memastikan semua kegiatan menggunakan anggaran minimal. Atau E. Mengurangi penggunaan peralatan untuk efisien biaya ya. Kita lihat jawabannya 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Betul ya Bapak Ibu ya. Mengatur distribusi tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas sesuai kebutuhan. Bagaimana penjelasannya? Alokasi sumber daya memastikan bahwa tenaga kerja, anggaran, dan fasilitas yang tersedia digunakan untuk mendukung kegiatan yang paling penting dan paling berdampak. Masya Allah. Oke, silakan di tap-tap layar Bapak Ibu. Ya, silakan tap layar ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan live kita pada siang hari ini, silakan ya di follow akun kita ya agar tidak ketinggalan live dari kita setiap harinya ya. Pada hari ini Bapak Ibu ya, kita membahas soal-soal teknis ya tentang penata layanan operasional ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan live dari kita ya, nanti kita upload ya rekamannya, ini sudah kita rekam ya teman-teman ya. Kita upload rekaman live kita ini nanti di YT kita teman-teman ya. Nah, lihat saja langsung ke YT kita nanti ya, yaitu YT kita ADYSA channel teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman scroll ambil yang rekaman-rekaman live yaitu tentang Mansoswa ya, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ya. Nah, ini adalah rekaman live kita membahas soal FR PPPK Mansoswa teman-teman ya. Dan juga nanti akan kita upload yang rekaman kita pada siang hari ini yaitu membahas soal-soal teknis tentang penata layanan operasional. Bagi teman-teman yang membutuhkan e-book kita seperti ini e-booknya ya, ini sudah full color ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman tidak akan bosan ya membaca atau mempelajari e-book kita ini. Nanti teman-teman langsung saja ke linkit kita ya teman-teman ya. Nah, ambil di sini ya teman-teman ke bio profil kita, ambil linkit ADYSA berbagi ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini. Nah, nanti ambil yang ini ya teman-teman ya, yang bahan PPK. Ambil yang e-booknya teman-teman ya, e-book penata layanan operasional ya. Ini sudah bonus soal FR, ratusan soal FR, mahasiswa dan juga materinya ya, materi sudah sesuai kisi-kisi ya teman-teman ya, dan juga soal-soal FL penata layanan operasional. Dan juga sudah ada e-book PPPK pengelola layanan operasional ya teman-teman ya.
Jadi teman-teman yang baru bergabung, nanti dapatnya link drive-nya ini nanti ya, dapat drive-nya. Ini yang isinya nanti teman-teman ya. Ada bonus materi Mansoswa, ada bonus soal FR Mansoswa, ada info penting ya, ada penata ya. Nanti kita berikan juga e-book bank soal TIU ya, seperti ini ya. Nanti bonus materi mahasiswanya itu sesuai dengan materi ya teman-teman ya. Mahasiswa itu manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Jadi satu persatu ya, ada yaitu materi manajerial tentang integritas ya, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, semuanya teman-teman ya. Itu sudah sesuai kisi-kisi Kemenpan RB ya. Dan ratusan soal FR Mansoswa ya. Ini berdasarkan teman-teman kita yang sudah ujian PPPK, baik itu di tahun akhir Desember kemarin 2024 dan Maret sampai Mei 2025 kemarin ya. Nah, ini soal-soal FR-nya ya. Ini ratusan soal-soal FR. Ini harus teman-teman pelajari ya sebelum teman-teman ujian ya. Jadi tidak ada waktu lagi nih teman-teman ya. Tidak ada waktu lagi untuk teman-teman berleha-leha ya. Ini semuanya dipelajari ini banyak sekali ini ya teman-teman ya. Pelajari semuanya ini Mansoswa ya. Lalu ada trik-trik cepatnya juga ya, ini trik cepat mahasiswa ya, trik rahasianya. Dan selanjutnya ada yang penata ya, kalau penata itu foldernya isinya ada materi, itu materi sesuai kisi-kisi ya teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah ada kisi-kisinya. Nanti materinya seperti ini ya, ini materi yang pertama ya, bisa terlihat ya teman-teman ya. Nanti ada materinya, selanjutnya ada materi yang kedua. Ini menyusun rencana layanan operasional. Ini materi yang ketiga, menyiapkan bahan peralatan layanan operasional. Ini materi yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan ini materi yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Itu materinya ya. Lalu soal-soal FR ya teman-teman ya. Ini soal-soal FR. Soal FR PLO seperti yang tadi ya, soal FR-nya. Kalau soal FR ini belum kita bahas ya. Insya Allah nanti lah kita bahas ya teman-teman ya. Ini soal FR PPK teknis penata layanan operasional ini belum kita bahas ya. Tadi masih soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi ya. Ini nanti kita bahas juga di live di lain kesempatan lah ya teman-teman ya. Di lain kesempatan kita bahas dan juga ada soal-soal sesuai dengan kisi-kisi seperti ini ya. Tidak lupa pula karena teman-teman ada TIU ya, tes intelijensi umum ya. Kita berikan juga teman-teman di sini soal FR ya, soal FR yaitu tes intelijensi umum ya. Yang di live ini soal penata atau pengelola kan kak? Iya, yang di live ini penata tadi kakak ya, yang di live tadi ini penata ya. Mana tadi yang penata, lihat ya. Nah, ini soal-soal penata ya, penata layanan operasional. Ibunya seperti ini ya teman-teman ya. Filenya itu banyak ya, jadi di dalam satu link drive itu filenya banyak sekali ya, beberapa file. Mau filenya Kak menyediakan e-booknya enggak? Ya, iya Kakak ya. Jadi dia kumpulan dari beberapa file saya seperti ini. Nanti teman-teman yang berminat ya langsung saja ke linkit kita ya teman-teman ya. Langsung saja ke linkit kita ini ya. Linkit AD Desa Berbagi. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini ya. Ambil yang ini ya teman-teman ya. Ambil yang bahan PPK yaitu bahan penata layanan operasional ya ataupun teman-teman yang pengelola layanan operasional. Oke, teman-teman ya, bisa terlihat di sana ya. Ini berdasarkan testimoni teman-teman kita yang sudah order file dengan kita ya. Terima kasih Bu atas kisi-kisi dan contoh soal yang Ibu bagikan. Alhamdulillah saya dapat nilai bagus dan contoh soal yang Ibu kasih banyak keluar di tes PPPK. Ini yang tahun kemarin ini teman-teman ya, dan juga yang awal tahun kemarin juga ya. Ini ada Ibu Yoranda ya. Baru siap ujian tadi Bu, dapat ranking 1 dari 400 peserta. Terima kasih Bu. Silakan ya teman-teman belajar saja di file kita insya Allah ya. Kalau teman-teman bingung ya, teman-teman bingung penjelasannya karena di sini kan sudah ada tips and triknya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung dengan penjelasannya, ada trik cepatnya, sosial kultural ya, trik cepat wawancara ya, trik cepat manajerial ya. Nah, nanti teman-teman lihat saja rekaman live-nya ya, rekaman live-nya nanti lihat di YT kita ya teman-teman ya. Nah, bisa terlihat di sini. Ambil saja di rekamannya di AD Sacena ya. Ini semua rekaman live kita selama ini membahas soal-soal PPPK ya teman-teman ya. Ambil yang Mansoswa.
Sambil teman-teman masak ya, bagi Bapak Ibu ya, bagi ibu-ibu yang masak, bisa sambil-sambil didengarkan ya rekaman-rekaman live kita ya teman-teman ya. Oke, ini sebentar lagi mau azan ya. Kita tuntaskan 5 soal lagi ya teman-teman ya. 5 soal lagi ya. Kita tuntaskan 5 soal lagi. Soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Apa tujuan dari penyusunan indikator kinerja utama? A. Membuat laporan keuangan lebih lengkap. B. Memastikan layanan sesuai harapan masyarakat. C. Mengurangi jumlah kegiatan dalam rencana. D. Membatasi pengguna layanan. E. Meningkatkan jumlah staf yang terlibat. Kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Ya, penjelasannya, indikator kinerja utama atau IKU membantu organisasi mengevaluasi apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat. Ya, indikator kinerja utama berfungsi sebagai pedoman yang menilai keberhasilan layanan berdasarkan parameter yang objektif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kita selesaikan 25 soal ini. Soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Apa dampak dari tidak adanya prioritas dalam rencana operasional? A. Waktu pelaksanaan lebih singkat. B. Anggaran menjadi lebih efisien. C. Sumber daya digunakan secara tidak efektif. D. Tujuan layanan lebih mudah tercapai. Atau E. Kepuasan pengguna meningkat. Kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Ya, penjelasannya Bapak Ibu, tanpa prioritas yang jelas dalam rencana operasional, sumber daya organisasi seperti anggaran dan tenaga kerja berisiko digunakan untuk kegiatan yang tidak mendukung pencapaian tujuan utama. Hal ini akan mengurangi efisiensi dan efektivitas layanan. Oke Bapak Ibu, kita dengarkan azan terlebih dahulu ya, sambil Bapak Ibu menjawab soal berikut ini.
Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Soal nomor 23 ya. Apa manfaat analisis SWOT dalam perencanaan layanan operasional? A. Mengidentifikasi tren layanan di masyarakat. B. Menentukan prioritas anggaran layanan. C. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam operasional. D. Mengurangi jumlah kegiatan yang direncanakan. Atau E. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul sekali. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab C. Menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam operasional. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Analisis SWOT memberikan gambaran lengkap tentang kondisi internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, atau serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi operasional. Dengan analisis ini, organisasi dapat merancang rencana yang lebih strategis dan siap menghadapi tantangan. Oke, kita bahas 25 soal hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Apa yang menjadi fokus utama dalam penyusunan jadwal operasional? A. Menambah jumlah kegiatan. B. Memastikan setiap kegiatan selesai sesuai waktu yang ditentukan. C. Mengurangi keterlibatan staf operasional. D. Fokus pada pengurangan biaya. Atau E. Menyusun rencana tanpa hambatan. Kita lihat jawabannya bersama-sama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul, selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Apa penjelasannya Bapak Ibu? Jadwal operasional adalah alat penting untuk mengelola waktu dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai tenggang waktu. Ini membantu organisasi menghindari penundaan yang dapat mempengaruhi keseluruhan layanan. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, soal selanjutnya. Waktu sudah habis. Rata-rata di sini Bapak Ibunya menjawab A. Ya.
Mengapa survei kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam perencanaan? A. Untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. B. Untuk membatasi jumlah pengguna layanan. C. Untuk mempercepat waktu pelaksanaan rencana. D. Untuk menambah jumlah kegiatan dalam rencana. Atau E. Untuk meningkatkan kepuasan staf operasional. Ya. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Betul Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Untuk memastikan layanan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat. Bagaimana penjelasannya Bapak Ibu? Survei kebutuhan masyarakat memberikan data langsung tentang apa yang diperlukan pengguna layanan. Data ini digunakan untuk menyusun rencana operasional yang relevan dan tepat sasaran. Oke Bapak Ibu. Ini partnya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Masya Allah kita sudah membahas 25 soal. Masya Allah. Tabarakallah. Mantap sekali nih ya Bapak Ibu. Semangat sekali ya pada siang hari ini. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu ya Bapak Ibu ya. Kita sudah membahas soal teknis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas lagi soal mansoswa ya teman-teman ya. Dan juga soal-soal FR ya. Soal FR terkait P3K teknis penata layanan operasional. Bagi yang pengelola ini belum ya teman-teman ya. Kalau e-booknya sudah ada ya silakan kelingkin saja. Tapi nanti kalau sudah ada banyak teman-teman yang pengelola ya. Nanti kita live juga tentang pengelola ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah jadi mungkin sampai di sini dulu ya live kita pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita sambung siap maghrib ya, insya Allah ya. Kalau memang saya ada waktu nanti kita sambung lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ketinggalan live dari kita, itu sudah ada rekaman live-nya ya teman-teman ya. Sudah ada rekaman live-nya ya. Ada tadi kakak atau ibu ya yang menanya ya untuk anaknya ya. Nah, nanti lihat saja rekaman live-nya ya teman-teman ya. Rekaman live kita ada di YT kita ya, Adeyesa Channel ya. Nah, nanti gini teman-teman ya. Nah, nanti di scroll ke bawah ya. Nah, ambillah yang Mansoswa ya. Ini sudah ada ini. Update soal FR. Ini saya menjelaskan soal FR PPK Mansoswa ya. Ambil yang Mansoswa ya karena di sini ada juga guru ya teman-teman ya. Ambil yang Mansoswa saja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin soal tryout ya berupa video, di sini juga sudah sesuai ya teman-teman ya dengan waktunya ya. Satu soal hanya 35 detik ya teman-teman ya. Nah, silakan ini bocoran-bocoran soalnya ya teman-teman ya. Nah, silakan ini soal-soal prediksi ini sudah saya share juga ya di YT saya ya. Sambil teman-teman bekerja ya, silakan diputar-putar juga ya rekaman live kita ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bahan belajar ya, itu langsung saja ke TikTok kita ya teman-teman ya. Ke LinkedIn kita, ambil di bio profil kita, ambil yang LinkedIn kita ya. LinkedIn Adeyesa Berbagi. Ambil yang ini ya Bapak Ibu ya, yang e-book Penata Layanan Operasional. Itu sudah memuat beberapa ratusan soal mahasiswa ya dan juga sesuai kisi-kisi dan juga e-book pengelola layanan operasional ya. Live-nya jam berapa ke jam berapa Kakak? Oh, tidak bisa saya tentukan Bapak Ibu ya. Ya, karena saya juga seorang guru ini ya. Jadi seorang guru ini sibuk-sibuk mengisi nilai ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kapan saya ada waktu saya live Bapak Ibu ya. Biasanya siang ya. Ini siap mau pulang sekolah langsung saya live. Dan nanti malam kalau tidak ada kendala insya Allah saya sambung juga live. Jadi live-nya kalau nggak siang nggak malam ya Bapak Ibu ya. Pokoknya saya usahakan ada live satu hari satu kali ya teman-teman ya. Nah, jadi pantau-pantau saja teman-teman ya. Silakan di follow akun kita agar nanti ada notifikasinya langsung masuk ke akun TikTok Bapak Ibu masing-masing ya. Mungkin sampai di sini saja dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan ya membahas soal FR lagi ya. Soal FR PPPK Teknis Penata Layanan Operasional ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.